Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radha Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu ini kebetulan ya, saya lihat ada sebuah video yang viral atau ya bahasa lainnya FYP gitu ya, di sebuah ya platform media sosial yang menceritakan nih ada sepasang suami istri gitu ya, udah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai keturunan atau buah hati. Nah akhirnya dokternya ini kasih nih suggest gitu ya ke si prianya, si suaminya untuk melakukan sirkumsisi. Kebetulan si prianya ini belum melakukan sirkumsisi karena berbagai upaya telah dilakukan tapi belum berhasil. Nah akhirnya si pria ini melakukan sirkumsisi dan gak berapa lama tara, istrinya hamil, alhamdulillah. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin ada manfaat dari sirkumsisi. Mungkin ya, nanti akan kita bahas juga sebenarnya apa saja sih manfaat dari sirkumsisi bagi kesehatan. Atau kalau seringnya kita dibilang sirkumsisi itu adalah hitan alias sunat seperti itu ya. Manfaatnya apa saja? Nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum kita membahasnya, kita mau membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar hitan alias sunat. Kita lihat yang pertama pemirsa. Sunat bikin anak cepat tinggi dan besar. Nah ini sering banget ya, nggak tahu sih maksudnya sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Karena dulu ya sewaktu saya kecil, dulu sewaktu saya di kampung gitu ya. Itu tuh sunat itu jadi kayak cepet-cepetan dan harus keren-kerenan gitu ya. Keren-kerenan di antara anak-anak yang lain. Kenapa? Karena dengan sunat, dengan hitan itu ya nanti kamu biar cepet tinggi, biar cepet gede, kamu nggak anak-anak terus. Karena dulu kan kayak anak-anak itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita harus tetap jadi anak yang gede, tinggi, besar pokoknya seperti itu. Nah tapi apakah ada hubungan nih antara sirkumsisi alias sunat ini dengan anak bisa cepet tinggi, bisa cepet gede badannya dan lain sebagainya. Atau ada manfaat lain nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa. Tidak boleh berlarian beberapa hari sebelum disunat. Nah mungkin ini case-nya hampir sama ya dengan orang kalau mau operasi mungkin ya gitu ya. Jadi ketika orang mau dioperasi, kalau sunat atau sirkumsisi kan mungkin bagian dari operasi yang minor ya, yang kecil seperti itu. Nah ketika orang suka lari-larian dan lain sebagainya si anak-anak ini gitu ya. Takutnya yang ditakutkan adalah ketika proses sunat gitu ya. Itu nanti aliran darahnya masih kenceng gitu ya dan akhirnya bisa terjadi pendarahan. Nah seperti itu. Tapi apakah dengan seiring berkembangnya teknologi gitu ya untuk melakukan sirkumsisi, apakah hal ini masih akurat dan valid atau sebenarnya ada hal yang lain kenapa anak-anak tidak boleh berlarian? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Setelah disunat tidak boleh berenang di laut. Kenapa tidak boleh berenang? Kenapa di laut gitu ya? Mungkin kalau berenangnya dulu ya, kita ngomong berenangnya dulu. Mungkin kan kalau habis disunat, kan ada jahitan ya, atau bekas disunatnya gitu ya. Atau habis dijahitnya. Mungkin adalah ini kan masih basah. Takutnya kalau kena air, takutnya nanti perih mungkin ya gitu. Nah itu dari sisi berenangnya yang kena air. Nah kenapa airnya banyak juga yang bilang tidak hanya berenang aja tapi berenang di laut. Nah laut itu kan mengandung garam asin gitu ya tinggi banget. Nah takutnya adalah terjadi infeksi seperti itu ya. Dan kita juga harus berhati-hati karena namanya ya ini kan bagian dari operasi ya minor surgery. Jadi harus berhati-hati. Tapi apakah ada hubungannya berenang dan di laut gitu yang notabene airnya asin dengan kondisi pasca sunat nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Telat disunat kulit kulup susah dipotong. Ini ya, ini yang jadi concernnya banyak orang mungkin. Tapi memang ya maksudnya gini, kalau kita ngomong sirkumsisi mungkin ada sebagian orang menganggap ini is a part of religion. Ini adalah bagian dari certain religion gitu ya, agama tertentu. Tapi mungkin di bagian medis juga ada yang mengatakan bahwa sirkumsisi tidak hanya relate ke satu agama tertentu, tapi mungkin dari sisi kesehatan juga mungkin ada. Makanya kita bahas hari ini ya. Nah akhirnya mungkin karena kesadaran ini mungkin sering lah ya kita lihat di media sosial atau di platform berbagi video. Banyak ternyata orang-orang yang berumur yang akhirnya melakukan sirkumsisi.
not in their children age ya, tapi udah adult age gitu ya. Nah akhirnya banyak berpikir, aduh kalau udah dewasa mah kulit-kulitnya susah ini untuk dipotong gitu ya. Jadi apakah ini hubungan dengan si sunat ini sendiri? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima pemirsa. Setelah disunat tidak boleh makan telur. Ini sering banget ya. Orang kalau habis disunat anak bisa suka makan telur, tiba-tiba minta makan telur sama mamanya. Ma, aku mau makan telur dong. Gitu. Nggak boleh nak, itu amis. Nanti lukanya susah sembuh, nanti basah terus, nggak bisa kering. Nanti jahitannya bisa infeksi dan lain sebagainya. Karena orang berpikir bahwa telur itu amis gitu ya, banyak kandungan ini itu segala macamnya. Sehingga banyak orang tua yang tidak menyarankan anak mengonsumsi telur pasca sunat. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar sunat dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, apa aja sih manfaat sirkumsisi bagi kesehatan. Tapi sebelumnya kita membahas terlebih dahulu ya, ada beberapa mitos fakta seputar sirkumsisi atau hitan alias sunat gitu ya. Nah untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Henry Kolondang SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Henry, apa kabar dok? Baik, selamat pagi. Selamat pagi juga dok, sehat ya dok ya? Semuanya sehat ya? Ya, semua sehat. Oke, dok hari ini kita akan membahas men's case ya, ini ke hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki ya, kita sama-sama laki-laki gitu ya, terkait sirkumsisi. Tapi sebelum membahas sirkumsisi manfaatnya apa aja, kita mau membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sirkumsisi alias hitan alias sunat ya dok, karena ini kayaknya udah terlanjur melekat di masyarakat Indonesia. Kita harus luruskan apakah ini beneran fakta atau mitos belaka. Yang pertama adalah, ini kebetulan relate banget ke kehidupanku waktu kecil dok gitu ya. Jadi identiknya adalah kalau anak udah disunat gitu ya, pasti langsung badannya lebih gede, lebih cepet tinggi dan lain sebagainya. Sebenarnya ada hubungan gak sih? Maksudnya kayak sunat itu menjadi kayak pintu gerbang, terus gitu ya, langsung badannya tuh melebar, meninggi gitu. Kalau nggak belum disunat tuh masih gitu dok. Nah ada hubungan gak sih antara sunat dengan badan anak yang lebih tinggi dan lebih besar dok? Oke, jadi begini, kalau ditanya apakah ada hubungan langsung sunat dengan pertumbuhan badan sih jawabannya nggak ada. Jadi karena cuman mungkin yang dimaksud dengan anak yang setelah disunat jadi tumbuh besar, mungkin anak itu dulu mengalami sering infeksi saluran kencing. Jadi mungkin anaknya suka demam, nggak nafsu makan, aktivitasnya kurang. Nah akibatnya pertumbuhannya kurang, nggak bisa olahraga juga karena kan sakit-sakit terus. Nah setelah disunat, resiko infeksinya menghilang, nggak pernah radang lagi. Nah otomatis makan jadi lebih banyak, aktivitas lebih banyak, nah lebih sehat. Nah itu mungkin jadi orang melihat setelah disunat kok jadi lebih gemuk ya, jadi lebih cepat tinggi. Nah kira-kira mungkin seperti itu kasus yang terjadi. Itu jadi korelasi bukan langsung karena disunat jadi tumbuh besar itu. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, jadi pure alasan medis ya, maksudnya ketika mungkin anak mengalami penyakit, infeksi atau segala macam, sehingga mereka jadi sering sakit-sakitan, nggak nafsu makan, makanya kelihatannya kayak kecil. Tapi ketika disunat gitu ya, hasil atau fungsi medisnya adalah akhirnya anak ini kembali sehat dan nafsu makannya tinggi, jadi anaknya ya udah lebih tinggi dan lebih besar. Oke, terjawab ya pemirsa ya, bukan semata-mata potong terus anaknya tiba-tiba tinggi, tapi kalau nafsu makannya susah, masih sakit-sakitan ya juga nggak bisa ya. Tetap harus diperhatikan kondisi kesehatannya. Oke, terjawab poin yang pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua nih dok. Tidak boleh berlarian beberapa hari sebelum disunat. Mungkin ini indikasinya seperti orang kalau mau surgery ya, mau operasi gitu ya. Sebelum masuk operation room-nya gitu ya, ruang operasinya kan mereka dilarang untuk berlari-larian atau puasa gitu ya. Nah apakah ada hubungannya dengan sunat juga nih dok? Maksudnya orang tua takutnya adalah, Dek jangan lari-larian besok kamu mau sunat, takutnya nanti berdarahnya banyak gitu. Itu ada hubungan gak sih dok? Ini kayaknya udah banyak banget yang percaya begitu. Jadi larinya, jadi lari-larinya itu sebelum disunat ya? Iya.
Oke, kalau lari-lari sebelum disunat sih sebenarnya nggak apa-apa. Artinya gini, umpamanya direncanakan sunat besok, ya hari ini kalau mau beraktivitas biasa, mau olahraga masih boleh, gitu. Nggak ada masalah dengan apakah jadi lebih gampang berdarah apa tidak, enggak. Kecuali lari-larinya itu sesudah habis sunat, lompat-lompat. Nah itu mungkin bisa memicu jadi pendarahan. Tapi kalau sebelum sih nggak ada. Oke, berarti kalau yang jadi masalah adalah justru setelah sunat ya dok ya? Setelah sunat, ya artinya kan biar bagaimana, itu kan tetap ada jahitan, ya kan? Nah, risiko suatu jahitan apabila ada trauma dalam arti bukan pukul ya, tapi maksudnya ada gesekan, ada senggolan, atau terbentur sesuatu yang nggak sengaja. Nah, kadang-kadang itu bisa jadi bengkak dan yang kalau memang jahitan bisa terlepas. Nah, kalau jahitan terlepas baru setelah disunat kan akan lebih mudah berdarah, kira-kira seperti itu. Ya. Aktivitas yang berat seperti lari-lari, lompat-lompat, berang, ya itu kita nggak saranin dulu habis sunat. Tapi kalau itu dilakukan sebelum disunat, itu sih nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Gitu. Kalau pendarahan gara-gara habis lari itu nggak ada hubungan berarti ya dok ya? Nggak ada hubungannya. Gitu. Oke. Jadi aman. Kalau mau misalnya besok mau disunat, hari ini mau olahraga sih silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting sehat ya dok ya. Oke dok, kita lanjut poin yang ketiga nih dok. Nah tadi dokter baru menyebut nih ya, setelah lari-lari berenang, barusan dokter mention juga gitu. Sebenarnya boleh berenang atau enggak sih, terutama berenangnya di laut gitu ya. Kan biasanya identik orang tua, ini kan habis dijahit nih gitu kan, masih ada luka, masih basah. Berenang udah kena air, padahal kan dulu waktu, kalau nggak salah waktu aku juga disunat, belum boleh mandi dulu, dalam artian di sekitar airnya itu belum boleh basah karena masih ada jahitan dan lain sebagainya. Nah ini ditambah lagi airnya air laut dok, gimana nih? Ya jadi prinsipnya begini sih, air laut itu kan mengandung garam. Tapi sebenarnya intinya gini, semua luka yang baru habis dioperasi atau dijahit, sebaiknya memang jangan kena air dulu. Karena kenapa? Luka itu kan kalau baru dijahit kan dia nggak langsung nempel. Jadi fungsi benang itu kan sebenarnya menautkan tepi luka. Nanti proses penyembuhan itu terjadi, lukanya nempel sendiri jadi kuat. Nah, apabila baru terjadi dijahit, nah itu kan otomatis luka yang kulit yang ditautkan itu belum nempel. Akibatnya kalau kita kena air, itu nomor satu akan bisa jadi lukanya benyek gitu. Bisa ada risiko infeksi karena kan airnya nggak steril. Itu kalau air biasa. Nah bayangin luka dikasih air garam. Aduh perih banget ya, bisa kebayang ya. Kerasa dok ngilunya. Ngilunya gitu, bayangin ini. Kan daerah kulit penis ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan cuma air laut sih, tapi air biasa pun biasanya saya juga nggak menyarankan kalau habis sunat langsung mandi gitu. Kalaupun mau mandi boleh, tapi daerah yang habis disunat jangan kena basah dulu, kira-kira seperti itu. Ya kalau kita ke laut kan pasti kan berendam ya, nggak mungkin cuman ini doang kan. Nah itu nggak disarankan gitu. Dan yang kedua, sunat itu kan memakai benang yang copot sendiri ya, jadi nggak perlu dicabut-cabut benangnya. Nah benang yang copot sendiri itu apabila kena cairan itu akan gampang lepas. Jangan-jangan nanti habis berendam lukanya brodol semua, lepas semua. Gitu. Iya dok, dulu aku nungguin lo lepas semuanya kapan gitu ya dok ya. Oke ya, jadi hati-hati. Oke ya, jadi hati-hati ya, apalagi untuk airnya, terutama tidak hanya air laut aja, maksudnya air takutnya nggak bersih, ada segala macam bisa jadi penyakit gitu ya. Oke, terjawab ya. Kita lanjut poin yang keempat nih dok. Wah ini agak gimana ya dok ya, telat disunat kulit kulup susah dipotong dok. Kan sekarang banyak ya yang maksudnya orang dewasa juga yang melakukan sirkumsisi atau sunat gitu. Jadi kalau kita mungkin ini pemikiran yang sangat konvensional, sangat old fashion gitu ya. Jadi belum ngomongin tentang teknologi yang udah semakin modern gitu ya. Jadi kayak aduh udah tua mah udah susah ini dipotongnya, gimana tuh dong? Alot ya kira-kira ya, udah alot ya. Aku mau ngomong gitu dok tapi nggak sampai hati. Oke gimana dong? Ya jadi gini, sebenarnya sih kalau kulit sunat sih ya makin tambah umur itu bukan seperti buah kelapa gitu makin keras, enggak. Kulitnya itu sih selama kulitnya sehat-sehat aja
itu mau umur berapapun normal aja, kulitnya itu tetap elastis kalau kulit prepubium yang menutupi glans penis. Cuman memang ada beberapa kasus pasien-pasien yang mungkin lubang kulitnya kecil, kita sebutnya fimosis gitu ya. Jadi dia itu suka lecet, ada luka gitu loh. Nah, lukanya ini bulanan, tahunan, itu bikin kulit kulupnya ujungnya jadi keras. Jadi kalau kita mau buka tuh kaku karena udah bekas radang. Nah, apabila ini yang terjadi, memang betul kulitnya jadi keras, tapi nggak seluruhnya, hanya di tempat yang ada bekas lukanya aja, dekat ujung biasanya. Nah, jadi apabila udah lebih maksudnya orang dewasa atau umur menengah atau umur tua sekalipun, tapi kalau kulit penisnya nggak pernah ada luka, itu sebenarnya kulitnya sama aja, nggak ada masalah. Artinya kulitnya seperti biasa, nggak lebih keras daripada kulit yang normal, itu loh. Jadi apakah umur mempengaruhi kulit keras? Jawabannya enggak sih, kecuali ada luka. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi tidak ada hubungannya dengan usia seseorang. Oke dok, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya ya dok ya. Oke, setelah disunat tidak boleh makan telur. Nah ini juga nih dok, makan telur amis katanya nanti juga lukanya susah sembuh gitu dok. Gimana nih? Jadi begini, yang disebut telur, protein, ikan itu sebenarnya banyak mengandung protein ya. Nah, pada beberapa orang memang ada yang alergi terhadap protein-protein tersebut, telur terutama ya, kuning telur, atau ikan, atau seafood. Nah, tapi pada dasarnya apabila sebelum operasi kita tidak punya alergi terhadap telur atau udang, sebenarnya kalau saya suruh makan aja. Karena nggak akan terjadi setelah sunat kita jadi alergi gitu loh. Nah, yang terjadi apabila kita sudah tahu kita alergi, terus kita makan, atau mungkin kita nggak pernah tahu lah, kita alergi selama ini misalnya nggak pernah makan udang, terus pas habis sunat tiba-tiba pengen makan udang, nah terus jadi alergi, jadi basah lukanya. Nah itu bisa terjadi karena dia nggak tahu dia alergi gitu sama udang. Nah, tapi kalau umpamanya tidak ada riwayat alergi terhadap seafood, terhadap telur, terhadap kacang, makanan nggak akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka jadi jelek. Kira-kira seperti itu. Malahan justru pada sehabis tindakan, sehabis penjahitan luka, itu protein itu diperlukan oleh badan. Dan protein itu adanya di telur, ikan, susu, nah, seperti itu. Jadi kalau sepenuhnya dibilang bahwa telur atau ikan-ikan seafood menyebabkan alergi, enggak juga, tergantung orangnya. Kalau nggak alergi, makan aja. Hitung aja deh, oke aja kok, nggak apa-apa. Oke, ini berarti tergantung riwayat alergi si anak tersebut gitu ya dok, atau orang tersebut. Jadi kalau memang tidak ada alergi dengan telur dan lain-lainnya tadi, ya nggak masalah seperti itu ya. Jadi tidak ada hubungan. Penyembuhan luka. Iya. Karena takutnya orang tua adalah ini kan luka, terus sesuatu yang amis itu bikin lukanya lama sembuhnya. Jadi bukan ya, itu hubungannya dengan ada riwayat alergi atau tidak gitu sama si anak atau orang tersebut. Oke, Dr. Henry sudah terjawab semua mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang sirkumsisnya secara menyeluruh gitu ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, apa saja sih manfaat sirkumsisi bagi kesehatan tubuh kita, seperti itu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan gitu ya, sampai detik ini Anda belum sirkumsisi mungkin, dan Anda bertanya-tanya perlu nggak sih sirkumsisi, apa aja sih manfaatnya, boleh sharing-sharing, tanya-tanya ya sama Dr. Henry di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Henry Kolondang SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi. Tadi udah bahas mitos faktanya, sekarang kita bahas sirkumsisinya nih dok. Sebenarnya sirkumsisi, hitan, sunat ini apa sih dok sebenarnya? Kan kita tahunya cuma potong aja gitu ya, udah gitu ya. Nah, kalau secara medis ini apa yang dimaksud dengan sirkumsisi ini apa gitu? Oke deh. Jadi kalau dilihat dari etimologi katanya Mas Dias, itu kalau sirkumsisi itu artinya memotong yang bentuknya melingkar, kira-kira seperti itu. Nah kalau dari arti katanya.
Jadi pada penerapannya sebenarnya yang disebut khitan atau sunat itu adalah kita membuang kulit prepucium atau bahasa awamnya kulup, jadi kulit yang menutupi kepala penis. Jadi biasanya pada waktu kita tidak ereksi kan kepala penisnya ketutupan kulit. Nah, apabila kita ereksi kan kepalanya keluar. Nah, jadi sebenarnya sunat itu adalah kita membuang kulit di sekeliling kepala penis itu. Gitu loh. Jadi tujuannya adalah supaya kepala penis itu expose, gampang kelihatan. Ya tentu tujuannya supaya mudah dibersihkan. Nah karena kepala penis itu kan bentuknya bulat gitu ya, kayak tabung. Nah jadi motongnya kan melingkar, kayak lingkaran, makanya disebutnya sirkumsisi, kira-kira begitu. Oke. Oke. Tapi sebenarnya kenapa sih Dok, maksudnya pria gitu ya, terutama pria ini harus melakukan sirkumsisi gitu? Oke. Jadi kalau kenapa harus pria? Karena pria itu secara anatomi apabila itu di kulitnya di sekeliling kepala penis itu mengeluarkan sekret. Jadi ada kelenjarnya. Nah kelenjar itu mengeluarkan produk. Nah produk itu namanya smegma. Nah kalau kita nggak ngebersihin itu suka kotor, jadi di sekeliling kepala penisnya. Nah, kedua, apabila kulit kulupnya itu kecil, terutama pada anak-anak kecil yang baru lahir yang namanya fimosis itu kalau kencing, dia tuh akan tertahan sebagian di dalam kulupnya itu. Jadi, bayangkan, sudah ada kelenjar yang menghasilkan produk yang nggak bisa dibersihkan, diakumulasi lagi ditambah dengan air kencing yang mengering yang mungkin dari kecil sampai gede atau dari kecil sampai balita beberapa tahun. Nah itu akan banyak kotor sekali di dalam situ, di dalam penisnya, dan nggak bisa dibersihin. Nah itu akan membuat risiko infeksi saluran kencing. Ya awalnya mungkin hanya di dekat ujung penis, tapi lama-lama kalau berat dia bisa naik ke atas. Jadi naiknya ke tempat kencing, ke kandung kencing, atau bahkan mungkin sampai ke ginjal kalau berat. Nah, jadi sebenarnya kenapa harus disunat pada laki-laki? Karena kalau laki-laki kan ada glans penisnya. Nah itu yang seperti tadi secara anatomi. Jadi tujuan disunat sebenarnya adalah supaya kita mudah membersihkan glans penis tersebut. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan organ urinarinya, organ kencingnya kan nggak seperti laki-laki gitu. Jadi itu kenapa pada laki-laki sebaiknya disunat gitu. Karena alasannya izin gitu. Oke, hygiene-nya. Tapi sebenarnya di kulupnya itu sendiri gitu ya Dok, meskipun berisiko gitu ya, ada kotoran bekas apa sampai bertahun-tahun dari kecil sampai dewasa mungkin ya seperti itu. Tapi di luar itu sebenarnya si kulupnya ini sendiri ada fungsinya atau enggak sih Dok? Cuman atau karena berisiko terjadi kotoran jadi akhirnya better untuk sunat aja gitu. Oke, jadi gini, ya semua yang diciptakan Tuhan itu pasti ada fungsinya, ya termasuk kulup. Nah, fungsinya apa sih? Ya, yang paling utama sih sebenarnya sebagai pelindung penis aja. Itu kan sebagai penutup aja gitu. Jadi cuman kita memang kalau laki-laki sebaiknya kita membersihkan karena dia kan kulup itu kan seperti tadi dijelaskan dia menutup ujungnya kepala penis. Betul. Bukan ujung, dia menutup kepala penis. Nah, dan itu kan disebutkan ada kelenjar di situ yang menghasilkan produk. Nah, apabila ya sama lah kayak kita punya rumah gitu ya, kalau kita nggak pernah sampuin sebulan, kan kotor banget ya, penuh debu. Nah, itu pun sama. Jadi kalau kita nggak pernah bersihkan, akan jadi kotor di sekeliling glans penisnya itu, dan itu bisa membuat iritasi di glans penis itu, bisa infeksi. Nah, yang jadi problem, ada orang-orang memang yang kulupnya itu tidak lebar. Jadi apabila kita mau buka kulupnya, kita dorong ke belakang, dia kepala penisnya nggak terbuka karena kulupnya kecil lubangnya. Nah ini sebenarnya ada yang sampai nggak keluar ya Dok ya? Betul, itu namanya fimosis. Jadi ujung kulupnya itu tuh sempit lubangnya. Biasanya pada anak-anak sudah dimulai itu. Oh berarti dia tidak, sorry Dok, aku potong. Berarti dia itu tidak elastis ya gitu? Dia bukan tidak elastis, jadi ujung lubangnya itu tuh kecil sekali. Jadi pada waktu kencing dia ngegelembung gitu loh. Kalau cincin kulupnya itu lebar kan, kalau kita mau buka kepala penisnya didorong ke belakang, penisnya keluar gitu. Nah ini lubangnya kecil. Nah sebenarnya sunat itu lebih perlu secara medis pada orang-orang yang
lubangnya ini kecil. Kalau yang lubangnya besar, yang kita dengan mudah bisa memperlihatkan kita punya glans penis atau kepala penisnya itu, ya itu sih masih bisa kita bersihin sendiri. Yang susah ini kalau nggak bisa dibuka gitu. Oke. Gitu Mas Dias. Oke. Berarti memang kondisinya adalah untuk kehigienitasan ya, maksudnya kebersihan itu sendiri. Karena bisa jadi, apalagi kalau, maksudnya tadi kan dokter menyebut itu akan keluar kepala penisnya ketika terjadi ereksi. Nah kalau ereksi kan mungkin agak mudah ya dok ya untuk ngebersihin. Tapi kan kalau kasusnya anak-anak kan mungkin mereka belum mengalami ereksi, sehingga mungkin akhirnya ya sisa-sisa pipis segala macam akhirnya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun deh, akhirnya bisa menyebabkan penyakit infeksi kencing itu tadi ya dok ya. Oke. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang usia dok, ada nggak sih maksudnya kayak ciri atau apa ya idealnya deh gitu ya, anak cowok usia berapa atau orang usia berapa yang bisa mulai melakukan sirkumsisi dan maksimalnya, ada nggak dok? Maksudnya minimal dan maksimalnya gitu. Jadi gini, kalau untuk secara umur, patokan secara umur sih sebenarnya nggak ada minimal maksimal. Bayi baru lahir pun boleh disunat dengan catatan bayinya sehat ya, tentunya. Bayinya sehat dan tentu tidak ada hal-hal yang merupakan kontraindikasi lah untuk sunat gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan apa saja indikasi-indikasi, apa kontraindikasi, larangan-larangan yang atau hal-hal lah yang menyebabkan orang nggak bisa disunat. Tapi kalau mengenai bicara umur saja, umur bebas, mau baru lahir pun boleh disunat. Umur tua pun, artinya tua dalam arti di atas 50 pun nggak jadi masalah. Gitu. Tapi memang ada keadaan khusus yang kita sebaiknya nggak disunat atau bahkan mungkin jangan disunat, kira-kira seperti itu. Itu kondisi seperti apa dok? Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama mungkin yang kita tahu penyakit bawaan yang nomor satu. Jadi ada keadaan namanya hipospadia. Jadi artinya lubang kencingnya itu tidak di ujung kepala penis. Jadi dia adanya itu ada penyakit bawaan namanya hipospadia. Jadi ujung lubang penisnya itu keluar kencingnya bukan di kepala penis. Di mana dok? Nah itu kontraindikasi. Itu bisa di batang penis. Jadi intinya bukan Jadi intinya bukan di ujung. Nah itu adalah kontraindikasi mutlak, itu jangan disunat. Gitu. Karena itu nanti kulitnya itu diperlukan, kulit sunatnya itu untuk rekonstruksi perbaikan saluran kencingnya. Nah itu kontraindikasi mutlak, nggak bisa itu kalau udah ada hipospadia. Jangan disunat, nanti anaknya kasihan, nggak bisa dioperasi, nggak bisa di-repair. Waduh, yang kedua keadaan tertentu ya, kalau itu yang mutlak ya. Kalau yang nggak mutlak misalnya gini, ada kalau anak-anak ya ada mungkin penyakit kelainan bawaan ya, yang kita tahu misalnya penyakit namanya hemofili. Artinya darahnya itu susah membeku gitu loh, ada gangguan di dalam pembekuan darah. Jadi biasanya kita kan kalau yang normal-normal gitu, kita ada luka, badan kita tuh ada waktu pendarahan pembekuan yang tidak terlalu lama. Jadi darahnya kadang-kadang bisa beku sendiri. Nah kalau pada hemofilia itu ada terjadi gangguan pembekuan darah. Nah itu kita harus hati-hati. Jadi kalau ada keadaan-keadaan itu mungkin ya bisa diterapi dulu atau mungkin kita atur waktu supaya sunatnya nggak jadi bermasalah. Nah itu pada anak-anak. Pada orang dewasa, nah keadaan-keadaan yang kita harus hati-hati adalah apabila makan pengencer darah. Kadang-kadang orang tua ada sakit jantung atau mungkin ada penyumbatan pakai ring terus minta disunat, atau nggak usah orang tua deh, orang muda juga ada kan yang makan pengencer. Nah itu kita mesti hati-hati, kita harus suruh stop dulu beberapa hari, karena kalau nggak nanti setelah disunat permasalahannya pendarahan, rembes-rembes gitu. Oke. Jadi itu kira-kira secara umum keadaan-keadaan yang kita mesti hati-hati pada sunat. Tapi kalau hipospadia itu mutlak nggak boleh, sebaiknya jangan. Oke, berarti ini memang perlu konsultasi dengan dokter ya dok ya, untuk mengetahui kondisi mana yang boleh dan tidak boleh seperti itu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi.
baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas apa saja sih manfaat dari sirkumsisi bagi kesehatan tubuh kita, terutama pria seperti itu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar sirkumsisi alias hitan alias sunat, boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Henry Kolondang SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya gini, aku juga pernah baca gitu ya dok ya, kalau manfaat sirkumsisi alias hitan alias sunat ini adalah banyak sekali manfaatnya. Boleh dijelasin secara umum gak sih, secara general? Kalau tadi kan jelasnya untuk higienitas ya, kebersihan di area sekitar kepala penis sebetulnya, yang takutnya setelah berbulan-bulan bertahun-tahun ada kotoran dan lain sebagainya. Tapi itu dari sekitar situ yang ya mungkin dampaknya juga ke infeksi di sekitar penis seperti itu. Tapi kalau secara umum ke seluruh tubuh itu ada dampaknya atau hanya untuk sekitar penis ada sih dok? Kan juga pernah baca juga, maksudnya ketika orang menjalani sirkumsisi katanya meminimalkan risiko atau menghindari terjadinya kanker prostat lah dan segala macam. Nah kalau secara umum itu gimana dok manfaat sirkumsisi untuk kesehatan tubuh? Oke, jadi sekali lagi memang sunat itu kita fokusnya adalah kepada hygiene ya, kebersihan. Nah, mengenai kaitannya dengan kanker, memang ada penelitian gitu kira-kira ya, antara orang-orang yang disunat, kelompok-kelompok orang-orang yang disunat dengan orang-orang yang enggak disunat, itu insiden kanker penis gitu ya, prostat itu lebih rendah memang. Tapi bukan berarti kalau disunat itu nggak akan terjadi kanker prostat, enggak, gitu loh. Karena kan penyebab kanker prostat sendiri itu kan banyak ya, artinya multifaktor lah, bukan cuma bilang karena sunat gitu. Jadi sunat sendiri bukan berarti kalau disunat nggak jadi kanker, tapi menurunkan resiko. Gitu, karena ada penelitiannya, ada yang membandingkan gitu kelompok yang disunat dengan kelompok yang nggak disunat, kok angka kejadian kanker itu lebih kurang kepada yang disunat, gitu dibandingkan dengan kelompok orang yang nggak disunat. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kanker, itu dari penelitian yang dikumpulkan oleh mereka yang meneliti, hasilnya seperti itu. Nah, secara umum yang saya bilang tadi, apabila kotor nggak dibersihkan, itu kan bisa beresiko infeksi ya, infeksi saluran kencing. Nah, itu tentu berimpaknya adalah ke kesehatan, ke badan kan. Jadi orangnya lebih kurang sehat dibandingkan dengan yang bersih, gitu. Dan yang ketiga, kalau sudah menikah, kalau kotor kan nggak enak ya kalau kita berhubungan dengan istri ya, dengan pasangan, maksudnya seperti itu. Nah, jadi secara umum intinya sunat itu adalah masalah kebersihan ya terhadap diri dan ya kalau sudah menikah ya dengan pasangan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tadi dokter menyebut untuk yang mereka sudah berpasangan atau suami istri gitu ya, sudah berumah tangga. Yaitu dari kotornya kan juga nggak enak seperti itu ya. Nah, berarti ada efek selain kotor dan bersih hygiene untuk aktivitas seksual pasangan suami istri nggak sih dok? Kan gini, nanti ini dikonfirmasi ya ke dokter ya. Maksudnya kemarin tuh aku sempat lihat ada video nih. Tadi aku opening udah ngomongin, ada pasangan suami istri udah bertahun-tahun dok, dia tuh nggak punya anak gitu, nggak hamil lah istrinya seperti itu. Nah akhirnya disaranin sama dokternya, mungkin SPOG ya kalau nggak salah gitu ya, itu akhirnya disaranin untuk si lakinya ini sirkumsisi, sunat seperti itu. Dan nggak berapa lama, ya mungkin mereka juga lagi promil ya, program hamil juga gitu. Dan akhirnya kok thanks God-nya si istrinya hamil pasca si suaminya disunat seperti itu. Nah kalau untuk hubungannya dengan aktivitas seksual bisa berdampak seperti apa sih dok selain hygiene-nya? Nah jadi begini, kalau mengenai aktivitas seksual, itu kan kulup itu kan menutup kepala penis ya. Jadi biasanya keadaan kepala penis itu apabila sering ketutup, dia jadi lebih sensitif, gitu loh. Nah kalau orang yang udah disunat, kepala penisnya itu lebih kurang sensitifnya. Dalam arti begini, mungkin ini berhubungan dengan ejakulasi prematur gitu, kira-kira lah. Secara durasi ya, secara waktu gitu. Kalau orang yang sudah disunat itu durasi hubungan seksualnya dengan yang belum tuh bisa lebih lama. Karena kulit kepalanya itu, glans penisnya itu tidak terlalu sensitif. Jadi itu bisa lebih lama. Nah itu mungkin ya saya nggak tahu kasusnya, itu tentu dokter kandungan lebih tahu masalahnya apa. Kan proses kehamilan sendiri kan sebenarnya bukan hanya dari tergantung laki-laki ya, dari perempuannya juga.
Tapi kalau dari segi durasi hubungan seksual itu kalau disunat memang bisa lebih lama. Karena penis itu tidak sesensitif apabila dia belum disunat, seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Bu Deandra. Dok, anak saya usia 6 tahun dan sudah ingin sekali disunat. Apa aman usia segitu sunat dan kondisinya anak saya ini super aktif? Takutnya nanti habis sunat udah lari-larian, ini sama dengan poin yang tadi kita bahas ya. Usia 6 tahun boleh enggak, dan anaknya ini super aktif, takutnya habis sunat nanti lari-lari. Nah ini yang ditakutkan tadi Dokter Henry ya dok, gimana ini dok? Ya, jadi kalau untuk Ibu Dea, kalau untuk anak 6 tahun sih sebenarnya selama anaknya sehat-sehat aja, artinya mau sunat tidak demam ya, tidak ada batuk pilek berat ya, dan lab-labnya oke semua, dalam arti pendarahan, pembekuan baik-baik aja, oke-oke aja, nggak ada masalah. Mengenai aktifnya, ya anak kan juga tentu ada rasa sakitnya ya setelah disunat. Artinya disunat tuh bukan sakit sekali, tapi anak tuh kan ngerti bahwa kalau udah 6 tahun dia kan tahu dia habis disunat nih. Jadi kalau anaknya aktif, ya mungkin sedikit diawasi saja, jangan terlalu dilepas. Artinya jangan sampai nanti dia melakukan kegiatan yang terlalu over gitu. Tapi anaknya sendiri biasanya akan ngerti kalau dia udah disunat, dia sendiri nggak akan mau melakukan kegiatan yang se-ekstrim biasanya yang dia lakukan, kira-kira seperti itu. Jadi selama anaknya sehat boleh aja. Mengenai aktif enggaknya nanti tinggal diawasi aja setelah pasca sunat gitu. Dan kan sekarang kan udah enak ya, ada celana-celana sunat gitu ya, yang celananya itu ada kayak helmnya gitu. Jadi kalau dia aktivitas mau jalan lari itu nggak nempel ke celana karena ada tutupannya, ada helmnya. Nah itu biasanya membantu. Kalau anaknya ada aktif, dipakein itu aja setelah sunat. Jadi penisnya nggak nempel-nempel di celana, nggak ini. Dia kan ada ketutupan gitu. Sekarang sarananya sudah lengkap ya dok ya, dan canggih gitu ya, super kreatif. Kalau dulu aku waktu kecil dikasihnya sabut kelapa dok di kampung, gitu ya. Oke. Mungkin itu modifikasi dari yang zaman dulu, sebenarnya itu. Oke, modernisasi dari zaman dulu ya, dari sabut kelapa itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Dea ya. Nah, kalau kita lanjut lagi dok, ini kan dulu sama sekarang mungkin agak beda ya dok ya, teknik atau metode sunat itu sendiri gitu. Dulu mungkin kita pikirannya tuh sunat itu sakit gitu ya. Terus sekarang kan ada yang kayak pakai laser lah gitu, yang kayak bener-bener gak kerasa sama sekali lah gitu. Boleh dijelasin gak sih dok, ada metode apa aja sih untuk sunat ini sendiri di Indonesia? Oke, jadi ya secara umum sih ya, kalau sunat kan intinya kan kita membuang kulup ya. Nah cara membuangnya itu ya namanya ilmu ya, kedokteran itu kan berkembang ya. Ilmu pengetahuan berkembang ya, tentu teknik-teknik ada juga penambahan ya. Jadi prinsipnya adalah memotong kulupnya itu ya ada yang dengan cara biasa, potong pisau, potong gunting. Ada juga yang dijepit pakai klem, ada juga yang pakai laser. Pada dasarnya itu semua hanya caranya aja yang berbeda, tapi fungsinya sama, membuang. Buang maupun. Jadi cuma model-modelnya aja beda gitu. Cuman kalau klem ya itu nggak ada jahitan. Ya, gitu. Kalau laser mengurangi pendarahan gitu. Cara biasa ya sama ya, seperti cara yang dari dulu-dulu kita masih mahasiswa kedokteran sudah diajarkan gitu. Tapi prinsipnya itu adalah membuang kulit penis saja. Intinya seperti itu. Tapi berapa kan ini mungkin yang belum pernah sunat agak ngeri-ngeri sedep ya dok ya. Maksudnya itu berapa lama ya nanti di proses sunatnya gitu? 2 jam, 3 jam gitu kan, pasti banyak kepikiran seperti itu. Apalagi udah masuk ruangan tuh kayak udah duduk. Paling lama itu berapa sih dok? Iya. Enggak lah, kalau rata-rata sih sunat sih nggak lama ya. Setelah kan sunat kan bisa dengan 2 cara ya. Biusnya bisa dengan bius lokal apabila orangnya kooperatif. Artinya orangnya tenang, tidak panik, itu bisa dengan bius lokal. Ya kalau anak-anak atau anak-anak terutama ya, yang mungkin hiperaktif atau superaktif atau mungkin anaknya terlalu takut, nah itu biasanya kita sarankan pakai bius tidur. Nah prosesi sunat sendiri ya mungkin sekitar 20 menit, 25 menit gitu, nggak lama. Jadi kita hanya membuat, dan udah jahit itu aja. Kalau untuk anak-anak dan dewasa ada beda nggak dok? Maksudnya beberapa metode yang tadi dokter sebut itu bisa aplikatif untuk anak-anak dan dewasa atau gimana?
bisa anak-anak dan dewasa. Bedanya cuma kalau pada anak-anak ya karena ukuran penis kan lebih kecil ya. Jadi pendarahan lebih kurang, lebih sedikit. Dan kalau anak-anak yang dalam masa pertumbuhan itu lukanya biasanya lebih cepat sembuh daripada yang dewasa. Karena kan sel pada anak-anak kan dia cepat sekali numbuhnya. Beda kalau kita yang udah dewasa kan kita udah nggak bertumbuh lagi kan. Kalau anak-anak kan bertumbuh. Jadi selnya itu penyembuhan lebih cepat pada anak-anak dibanding dewasa. Oke Itu ya. aja perbedaannya. Oke, ini sudah terjawab semua. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas ya dok ya. Pasca sunat itu harus minum obat apa enggak untuk biasanya ya orang kan pingin biar lukanya keringnya lebih cepat dan lain sebagainya. Dan merawat pasca sunatnya seperti apa tipsnya nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafmily kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini apa saja sih manfaat sirkumsisi bagi kesehatan. Kita masih bersama dengan Dr. Henry Kolondang SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, sebelum kita bahas tips yang merawat pasca sunat, aku mau tanya dulu dok. Ini kan setelah sunatnya juga harus dipikirin kan? Maksudnya orang takut lukanya kapan sembuhnya, berapa lama, apa aja yang harus dilakukan, perlu periksa lagi enggak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih pemeriksaan pasca sunat gitu ya, atau pengobatan minum obat ini atau di obat oles apa salep gitu ya untuk lukanya gitu dok. Itu pasca sunat gimana? Ya. Jadi secara umum sih sebenarnya kalau namanya luka biasanya kita pasti berikan anti nyeri ya, antibiotik perlu diberikan ya. Dan untuk perawatan luka yang paling penting, nah itu kan kalau laki-laki kan biasanya kan secara hormonal pagi-pagi kan akan ereksi ya, pagi-pagi akan ereksi. Nah ereksi itu kan pada penis itu kan penisnya ada namanya rongga di penis itu seperti tabung yang terisi darah, makanya penis itu dari kecil jadi besar gitu kira. Nah pada habis sunat, nah biar gimana kan ada luka ya, ada luka terisi darah, jadi bisa merembes, bisa merembes, ya. Terus kadang-kadang sedikit bengkak di area sekitar sunatnya, dan itu normal. Pada batas tertentu bengkak itu sih masih dianggap normal, ya kecuali ada bengkak yang besar sekali, ya mungkin karena ya itu mungkin kasus khusus lah. Tapi secara umum bengkak sedikit, merembes sedikit itu normal, dan itu biasa terjadi. Jadi perawatan luka itu biasanya kita berikan salep sekeliling lukanya itu. Nah jadi kalau memang ada rembesan bisa diganti supaya nggak kotor, nggak bau, gitu loh. Jadi perawatan lukanya pasca sirkumsisi adalah ya biasanya kita kalau banyak rembesan kotor ya kita sarankan untuk mengganti perban, gitu. Itu saja. Kedua, kalau pada anak-anak kan kadang-kadang kalau kencing kan masih suka beleberan ya, maksudnya ya jadi beleberan. Kalau kan itu kan dilingkarkan kasa di sekeliling penis. Nah kencingnya itu jangan sampai netes-netes nanti kena ke perbannya, itu aja. Kalau nggak nanti perbannya itu penuh dengan air seni gitu kan, air kencing. Nah itu nanti nggak baik buat penyembuhan lukanya, itu aja. Jadi perawatan luka tetap perlu dilihat gitu. Itu aja sih poinnya. Oke. Ya menarik juga tadi yang kalau anak-anak bisa diawasi lah sama orang tua ya dok. Tapi kalau laki-laki kan mungkin secara alamiahnya setiap pagi akan mengalami ereksi natural. Nah itu yang jadi challenge-nya ya dok ya. Gitu jangan sampai akhirnya. Sebetulnya memang itu kan itu memang hormonal laki-laki ya. Anak-anak kecil itu ereksi. Jadi bukannya anak kecil enggak karena itu memang hormonal. Memang kita laki-laki kan tiap pagi ya upacara kira-kira begitu. Jadi mungkin kalau kita yang udah dewasa ya mungkin kalau supaya ereksinya nggak terlalu kencang ya pikiran bisa dialihin gitu. Tapi itu tidak bisa dihindari, memang nggak bisa hindarin karena memang normalnya begitu. Oke. Nah proses sembuhnya itu bisa berbeda nggak dok? Maksudnya butuh berapa hari, berapa minggu gitu atau berapa bulan? Oke. Jadi proses penyembuhan luka pada dasarnya itu mau sunat, mau tindakan operasi apa aja, penyembuhan luka itu adalah sama dengan penyembuhan luka normal. Gitu ya, 7-10 hari lah, kecuali ada keadaan-keadaan khusus yang menghambat penyembuhan luka seperti infeksi mungkin, atau ada penyakit imun mungkin, atau penyakit diabetes. Nah itu mungkin yang bisa
memperlambat penyembuhan luka. Tapi penyembuhan luka disunat itu sama seperti penyembuhan luka di tempat lain. Oke. Gitu. Kalau untuk makanan dok, maksudnya tadi kan sempat kita bahas ya telur gitu ya, mengandung protein dan lain sebagainya. Betul. Itu justru bagus dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Nah, makanan apa aja sih yang biasanya bagus direkomendasikan? Apakah yang mengandung protein atau gimana dok? Oh iya, jadi makanan itu kan sesuai dengan kaidah yang dari ilmu gizi gitu ya. Ya artinya ya kalau 4 sehat 5 sempurna ya sangat baik ya. Jadi kalori cukup, ya protein cukup, ya vitamin juga perlu. Nah gitu, karena itu semua kan diperlukan badan kita kan, nah diperlukan nutrisi yang diperlukan untuk membangun sel dan memperbaiki sel yang rusak dan jaringan. Ya dalam hal ini tentu apabila ada tindakan sehabis sunat misalnya, ya tentu kan badan kita perlu nutrisi-nutrisi itu semua untuk mempercepat atau untuk supaya penyembuhan lukanya nggak terganggu kan kira-kira seperti itu. Jadi makanannya ya yang 4 sehat 5 sempurna lah saya kira cukup ya. Itu aja. Yang bergizi. Berlebihan makan yang vitamin yang terlalu yang ini ya biasa-biasa aja lah. Gitu. Oke. Untuk yang dewasa nih dok, kan mungkin banyak background pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang kantoran, ada pekerjaan yang berat. Nah kalau orang dewasa melakukan sirkumsisi dan pekerjaannya berat, katanya nggak boleh dulu ya dok, beraktivitas berat pasca sunat. Betul, jadi mungkin maksudnya yang berat ini mungkin ngangkat-ngangkat berat dulu kali mungkin maksudnya ya. Jadi mungkin olahraga yang habis sunat, olahraga yang berat itu ya seperti mungkin fitness atau angkat-angkat berat itu saya juga nggak sarankan karena seperti tadi, karena kalau kita mengangkat berat itu kan kita mengedan ya dan itu kan mengedan memberikan tekanan ke bawah gitu loh. Jadi itu akan bisa berpotensi ya sedikit lebih bengkak dan itu mungkin berdarah. Jadi nggak disaranin dulu memang kalau olahraganya seperti itu. Tapi kalau olahraganya cuma jalan, ya dan satu lagi berenang jangan dulu ya. Berenang jangan. Tapi kalau cuma sekedar jalan, mau olahraga apa biasa itu sih nggak masalah, boleh. Habis sunat pun mau kerja juga nggak apa-apa. Kalau kerjanya di kamar gitu maksudnya, jadi nggak mesti sampai berapa hari gitu di rumah ngurung di kamar ya nggak usah. Oke, jadi kita bisa mengukur kegiatan kita dan kapasitas kita gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Henry atas ilmunya sangat luar biasa. Semoga ini menginspirasi kita semua supaya tetap sehat ya. Bagi yang belum sirkumsisi mungkin bisa melakukan supaya tetap sehat terus. Terima kasih Dr. Henry, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Henry. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.